Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dalam video kali ini akan membahas tentang kisah pengamal sholawat. Kisah ini diambil dari Syekh Hussein Syarif, salah satu pidatonya atau nasihatnya dalam ceramahnya, yaitu seorang ulama besar dari Mesir. Sebelum lanjut mengenai kisahnya, saya akan membawakan apa sih keutamaan sholawat itu dan apakah sebagai penarik rezeki. Sholawat dalam bahasa Indonesia mengandung 3 pengertian, yaitu dengan pelakunya. Yang pertama yaitu jika Allah bersholawat kepada makhluknya, artinya Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada makhluk tersebut. Yang kedua, jika malaikat bersholawat untuk manusia, berarti beristighfar atau memohon ampun kepada Allah untuk manusia. Yang ketiga, jika kita manusia bersolawat kepada Rasulullah SAW, berarti kita berdoa kepada Allah agar mencurahkan rahmatnya kepada beliau. Ada banyak riwayat yang menyebutkan keutamaan membaca solawat, di antaranya yaitu riwayat Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling dekat di antara kalian kepadaku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat untukku. Barang siapa membaca sholawat pada malam hari dan di hari Jumat sebanyak 100 kali, maka Allah akan mengabulkan baginya 100 permohonan, 70 permintaan ukhrawi dan 30 permintaan duniawi. Lalu malaikat mendatangi kuburku seraya memberitahuku kepadaku nama dan nasab orang tersebut, dan itu semua tertulis di lembaran putih. Riwayat lain diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca sholawat untukku 1 kali, maka Allah akan mencurahkan rahmatnya sebanyak 10 kali. Ini diriwayatkan di hadis riwayat Muslim. Ditambah lagi riwayat lain, yaitu dengan sholat dihapuskan darinya 10 kesalahan dan diangkat derajatnya 10 derajatnya. Itu diriwayatkan di hadis Nasai dan Ibnu Hibban. Adapun sholawat sebagai inspirasi penghormatan dan doa kepada Nabi Muhammad SAW memegang peran sentral dalam kehidupan seorang muslim. Manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas membaca sholawat tidak hanya terlepas pada peningkatan rezeki saja, melainkan juga mencakup aspek-aspek keberkahan seperti kesehatan, kebahagiaan, dan ketenangan. Keistimewaan sholawat terletak pada kekuatan spiritualnya yang diyakini mampu membuka pintu-pintu rezeki yang serta membawa kebaikan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu jenis sholawat yang dianggap sebagai efektif sebagai penarik rezeki adalah sholat Jibril, yang sholawatnya itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sholawatnya pendek tapi khasiatnya luar biasa. Pengamalan sholawat ini menjadi amalan umat Islam karena diyakini membawa keutamaan dan manfaat yang luar biasa. Adapun kisah tentang seorang yang terlibat hutang piutang hingga hidup dalam tumpukan hutang dengan kemiskinan. Diceritakan seorang lelaki yang dulunya kaya raya lalu jatuh bangkrut sehingga mempunyai hutang yang besar. Setiap harinya rumahnya penuh dengan orang yang menagih hutang. Hingga pada suatu hari pergi ke tempat salah satu saudagar kaya. Sudah bukan cerita baru lagi kedatangannya untuk meminjam uang seperti biasa. Ia meminjam uang sebanyak 500 dinar. Saking terkenalnya orang ini banyak hutang, sampai-sampai saudagar kaya ini bertanya kepadanya, kira-kira kapan Anda akan melunasi pinjaman ini? Si miskin ini menjawab, minggu depan. Pada akhirnya ia pulang dengan membawa 500 dinar di genggamannya. Jumlah segitu ia bayarkan kepada orang-orang yang setiap harinya datang untuk menagih hutangnya. Dan dari 500 dinar itu ia peroleh tidak ada tersisa sama sekali. Artinya si miskin ini yaitu gali lubang tutup lubang. Jadi bayar di rentenir ini lalu dibayarkan ke rentenir yang lain. Hari demi hari ia bertambah sulit dan terpuruk kondisi ekonominya hingga tempo pembayarannya. Saudagar kaya itu pun mendatangi rumahnya si miskin ini dan mengatakan, tempo hutang Anda telah tiba.
Si miskin dengan suara lirih menjawab, "Demi Allah saya sedang tak punya apa-apa." Sudakar Gaya ini merasa geram kepada si miskin dan mengadukannya ke pengadilan dan membawanya ke hakim. Setibanya di pengadilan, si hakim bertanya kepada si miskin, "Mengapa Anda tidak membayar hutang Anda?" Lagi-lagi si miskin menjawab, "Demi Allah saya tak punya apa-apa." Karena merasa ini adalah kesalahan si miskin, maka si hakim memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia melunasi hutangnya. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, "Wahai Tuan Hakim, berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya hendak pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman ini sekalian berpamitan dengan mereka. Baru kemudian saya akan kembali untuk dipenjara." Hakim menyahuti si miskin dengan mengatakan, "Bagaimana mungkin? Apa jaminan bakal kembali besok? Sementara aku telah memvonismu hukuman penjara." Laki-laki itu terdiam, tapi seolah mendapatkan ilham di benaknya. Rasulullah SAW, "Jaminanku, wahai Tuhan Hakim, bersaksilah untukku jika besok aku tidak datang, maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah SAW." Si hakim tersentak diam dan tersentuh hatinya. Ia sadar betapa agungnya Rasulullah SAW. Kemudian si hakim menunda hukuman penjara untuknya hingga esok. Sementara di rumah, si miskin mengabarkan kondisinya kepada istrinya bahwa esok akan dipenjara. Lalu istrinya bertanya, "Wahai suamiku, lantas apa dan mengapa sekarang engkau bebas?" Si miskin menjawab, "Aku menaruh nama Rasulullah SAW sebagai jaminanku." Begitu jawaban suaminya. Maka istri pun berkaca-kaca dan air matanya menetes sembari berkata kepada suaminya, "Selama Rasulullah SAW menjadi jaminan bagimu, maka marilah kita bersolawat." Dan mereka pun bersolawat kepada Rasulullah SAW selama malam harinya dengan rasa cinta yang sangat mendalam. Sampai akhirnya mereka tertidur. Dalam tidurnya mereka bermimpi melihat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memanggil si miskin, "Hai Fulan, jika besok telah terbit fajar, maka berkilah ke tempat ulama Fulan dan sampaikan kepadanya bahwa aku menitipkan salam untuknya dan suruh ia menyelesaikan hutang piutangmu. Jika ulama itu tidak percaya, sampaikanlah dua bukti ini." Kemudian si miskin bertanya, "Apa bukti itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Katakan kepadanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca solawat untukku 1000 kali, dan di malam terakhir dia telah ragu dalam jumlah bilangan solawat yang dibacanya. Sampaikanlah padanya bahwa ia telah menyempurnakan solawatnya." Seketika si miskin terbangun dan pagi harinya ia pergi menuju si ulama Fulan dan berjumpa dengannya. Tanpa buang waktu, si miskin menyampaikan apa yang ia lihat dalam mimpinya. "Wahai Tuhan ulama, Rasulullah SAW telah menitipkan salam untuk Anda dan meminta Anda agar menyelesaikan hutang piutang." Sang ulama bertanya, "Apa bukti kebenaran mimpimu itu tentang yang Anda sampaikan?" Si miskin itu menyampaikan kedua bukti yang sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW dalam mimpinya. "Di malam pertama Anda telah bersolawat kepada Rasulullah SAW sebanyak 1000 kali. Dan di malam terakhir Anda telah ragu dengan jumlah bilangan solawat yang telah Anda baca." Rasulullah SAW mengatakan bahwa hitungan solawat Anda telah sempurna dan solawat Anda telah diterima oleh Rasulullah SAW. Mendengar hal itu, spontan ulama itu menangis karena berita gembira solawatnya diterima Rasulullah SAW. Ulama tersebut memberikan uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi hutang si miskin, dan 2.500 dari harta pribadinya untuk si miskin sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang disampaikan. Tidak berapa lama kemudian si miskin bergegas pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Sesampainya di tempat, hakim
Tiba-tiba si miskin bergerak ke arah si miskin seolah ia rindu ingin melihatnya dan memanggilnya serta berucap, "Kemarilah, berkat Anda aku bermimpi dan berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu, maka kelak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Ini uang 500 dinar untuk melunasi hutang-hutang Anda." Belum sampai selesai dia bicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Ketika dibuka ternyata saudagar penagih hutang yang datang. Dia langsung memeluk si miskin dan menciumnya serambi berucap, "Berkat Anda saya bermimpi dan berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata padaku, jika aku merelakan hutangmu, maka kelak di hari kiamat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan merelakan segala tanggunganku dan ini uang 500 dinar hadiah untuk Anda dan hutang Anda lunas." Subhanallah, itu adalah beberapa kisah pembuktian pengamal sholawat dan betapa buktinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memperhatikan urusan umatnya. Sholawat dan cinta kepada Nabi bisa menghilangkan kegudahan dan keresahan bahkan bencana. Maka kalian yang sedang banyak masalah tertimpa hutang, coba amalkan sholawat setiap harinya minimal 100 kali. Sependek-pendeknya yaitu sholawat Jibril, yaitu Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Baca 1000 kali setiap harinya. Semoga ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.